Kita manusia, sampean dan saya duduk di sini tidak ada lain. Apalagi malam hari ini adalah waktu malam. Kita seharusnya berpikir, apa sih manfaatnya Allah menciptakan langit dan bumi? Apakah sih manfaatnya Allah menciptakan perputaran malam menjadi siang dan begitu seterusnya? Kalau kita dicipta sudah pasti untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ini sudah pasti bahwa kita dicipta oleh Allah untuk melaksanakan ibadah meskipun bertahap. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bahwa penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang, perbedaan malam dan siang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Nah, ini kalau kita lihat apa sih yang kita andalkan. Kita nih hidup di bumi yang sama, di tanah yang sama, kita makan di bumi yang sama, lahir di bumi yang sama, bekerja di bumi yang sama. Lalu yang kita sombongkan apa? Kalau kita merenung sejenak, kita bedakan manusia punya air mani, ayam punya telur. Air mani kita masukkan ke botol aqua, jual di pasar, biar sampai kiamat tidak akan laku. Ini hinanya manusia. Begitu telur dijual di pasar, 1, 3 bisa laku. Kenapa? Apa yang akan kita sombongkan manusia? Manusia berilmu, apa yang akan disombongkan? Kita punya harta, apa yang akan kita sombongkan? Kita punya tanah luas misalnya. Tanah ini hanya berubah status sertifikat. Dari orang tua kita turun ke anak, dirubah namanya, di BPN jadi sertifikatnya yang berubah. Tanahnya tetap milik Allah, juga nyawa kita. Kalau kita beli napas kita, oksigen, kalau membayar berapa? Nah, makanya hidup ini tidak usah ruwet-ruwet. Kadang-kadang yang ruwet ini kalau kita berbicara tanah, kalau ada orang roboh angker perawakannya, berarti dia tercipta dari tanah kuburan. Nah, kalau ada orang gampang muter-muter ngerusak tetangga, berarti dia tercipta dari tanah sengketa. Kalau bojone terus ngajak mau pasar, blonjo kaos, blonjo klambi, nah ini sudah jelas bahwa dia terlahir dari tanah abang. Nah, tanah abang ini kan tempatnya belanja orang. Kita kembali bahwa apa yang akan kita sombongkan di sisi Allah. Kembali, kita ini dari air mani yang hina, yang dijual di pasar tidak laku. Begitu tua mati jadi bangkai. Harta yang kita andalkan, yang dulu ganteng, tampan, cakep, enek laler nempel kepleset saking ayune, begitu sudah jadi bangkai, gak ada yang sudi menyentuh. Apa yang disombongkan? Makanya penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. La ayatin liulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal, orang yang bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang dikatakan orang berakal, alladzina wong akeh yadhkuruna kang podo zikir sopo alladzina. Artinya orang banyak yang zikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk ingat Allah, dalam kondisi berbaring ingat Allah. Ini yang dikatakan berakal. Kalau kita bandingkan dengan sapi yang ada di kebun kita, sapi punya otak, kita punya otak. Tapi sapi, kambing, ayam tidak punya akal. Apakah tumon sampean ini tahu ada sapi masuk musola ngajak sholat? Tidak. Kambing masuk ke rumah kita assalamualaikum juga tidak. Ayam nyelonong permisi tidak. Kenapa? Karena dia punya otak sementara tidak punya akal. Yang punya akal kita. Makanya kita dituntut untuk berzikir kepada Allah. Nah, kita disuruh berzikir karena punya akal. Kalau ada orang tidak mau berzikir dengan alasan macam-macam, ojo dipodhone koyo sapi mek kambing, engko disampuk tonggo. Kita ajak pelan-pelan.
Orang yang berakal adalah orang yang hatinya ingat kepada Allah, sadar diri dari mana kita dan tidak kemana. Kalau orang Jawa bilang ilmu sangkan paraning tu mati. Kalau dalam Islam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terakhir puncak dari hidup pasti mati. Tidak ada orang mati di dunia lalu dia duduk di atas langit, tidak, tetap kembali. Yang dikatakan ulil albab, orang berakal, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dilanjutkan dengan ayat wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard, dan orang yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, orang berakal menurut Al-Quran, satu orang yang senang zikir, yang kedua orang yang senang berpikir tentang kehidupan. Kalau malam ini wilayahnya berzikir, kalau siang wilayahnya berpikir, golek cari pamupo jiwo, kerja cari rezeki. Nah, yang guru ngajar, yang guru silahkan, yang cari rongsoan silahkan. Ini berpikirnya kita untuk memenuhi kehidupan. Jangan dibalik, bengi melek dari pasukan peta melek. Meleknya tidak ada ngomong tentang kebaikan. Siangnya tidur tidak bangun-bangun sampai jam 2, jam 12. Istrinya ngamuk, kan kabeh munda kan, barang lengo munda, beras munda, sing medun cuma kolormu kan, bojone ngamuk disiram banyu. Karena tidak sadar. Artinya dalam dunia ini kita harus bisa berzikir dan juga bisa berpikir. Inilah yang disebut orang berakal. Nah, makanya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, alhamdulillah saya sangat bangga juga. Kita bersama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dicap ulul albab, orang yang berakal di sisi Allah. Allahumma amin. Dan kelak kita juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya di tiap malam Senin di sini mari kita bersama-sama berdoa. Saya hanya mimpin, yang ampuh mungkin ibu-ibu, mungkin bapak-bapak yang ada di sini, dan ahli kubur yang ada di sini. Kalau setiap malam Senin Senin pahing terus didoakan, insya Allah dia punya senang. Karena ahli kubur ini setiap malam Jumat datang ke rumah, nduk, tanahku kok cuma awakmu dol, nduk, sementara saya tidak pernah dikasih patih. Rumah saya kau pakai, harta saya kau pakai, tapi patihkan tidak pernah kau kirimkan. Nangis. Tapi kalau anak-anak cucunya berdoa bersama, ngirim kepada orang tua dan ahli kubur, dia senang, dia bunga dan mendoakan kembali, nduk, kamu jangan sampai meninggal sebelum kamu jadi orang yang berkah, yang sukses, karena kau telah mendoakan ahli kubur. Masalah orang tidak senang biarin, tapi tetap kita doakan kayak tadi. Astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Kita istighfari, orang Islam semua istighfari. Senang tidak senang, benci tidak benci, semua kita kirim istighfar. Insya Allah kita jadi orang barokah. Mudah-mudahan tentunya kita semua jadi orang barokah. Terima kasih. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.